my YouTube channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas dan menjawab pertanyaan di video sebelumnya. Oleh sebab itu jangan lupa like, subscribe, comment, dan tekan lonceng di bawah untuk tetap dapat notifikasi video selanjutnya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Derly. Jadi sebenarnya tidak ada niat sama sekali to make this second videos, but because many positive response in the last videos, jadi saya memutuskan untuk buat video ini. Jadi tujuan utama dari video ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan yang ada di video sebelumnya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, akan lebih baik kalau kita merincikannya secara satu persatu. Jadi yang pertama, kita akan bahas soal birokrasi yang ada di Indonesia. Oke, next, berbicara soal birokrasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan dalam jabatan dan hierarkis. Nah, kalau berbicara soal birokrasi, tentu tidak akan terlepas dengan yang namanya itu birokrat. Nah, birokrat sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ia adalah orang-orang atau pegawai yang bekerja pada birokrasi tersebut. Di sisi lain, kalau berbicara tentang birokrasi dilihat dari sudut pandang administratif, birokrasi itu sebagai sebuah organisasi yang menghasilkan pelayanan. Nah, kalau berbicara soal pelayanan sendiri, birokrasi secara administratif itu tidak menghasilkan bukti fisik yang bisa diuji dan dinilai langsung oleh masyarakat. Nah, idealnya pada saat ini birokrasi itu menjadi sebuah alat yang digunakan pemerintah untuk menjalankan tugas mereka, menjalankan tata kelola pemerintahan yang ada di sebuah negara, dan juga birokrasi itu menjadi sebuah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menghubungkan antara si masyarakat dan juga pemerintah. Jadi pemikiran sederhananya adalah bahwa birokrasi sebagai jembatan untuk si pemerintah dalam menjalankan kebijakannya kepada masyarakat. Jadi teman-teman, sampai saat ini pun birokrasi merupakan alat utama yang dipakai negara dalam tata laksananya dalam menjalankan sistem-sistem negara tersebut. Nah, kalau berbicara tentang birokrasi, sebenarnya reformasi birokrasi itu sudah berjalan dari sejak Orde Baru sampai pada saat ini. Akan tetapi kenapa masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kerja dari birokrasi itu? Apakah ada kekurangan atau sistemnya yang salah, birokratnya yang salah, atau tata kelola birokrasinya yang salah? Nah, jadi bergerak dari statement yang keluar dari masyarakat yang bilang kalau birokrasi itu sebenarnya tidak berjalan. Birokrasi itu tidak sepenuhnya mementingkan kepentingan rakyat. Birokrasi itu sebenarnya tidak dijalankan di Indonesia. Nah, bergerak dari statement-statement seperti itu, saya mencoba mencari beberapa informasi dari internet, dan saya menemukan salah satu berita di situs berita online itu yang muncul dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, yang mengatakan bahwa ada 6 penyakit birokrasi di Indonesia. Yang pertama itu adalah masih banyaknya pemerintah daerah yang memiliki presentase belanja operasional atau kebutuhan internal pemerintah yang lebih besar daripada belanja publik. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat korupsi yang cukup tinggi. Jadi seperti yang kita ketahui melihat fakta yang terjadi pada dunia birokrasi di Indonesia pada saat ini, kita akan benar-benar menyadari bahwa tingkat korupsi di Indonesia itu masih sangat besar, masih sangat tinggi. Nah, sedangkan yang ketiga itu, Asman mengatakan bahwa inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan pembangunan itu benar-benar terjadi saat ini pada dunia birokrasi di Indonesia. Kenapa teman-teman? Karena pembangunan itu tidak dilaksanakan sepenuhnya. Banyak orang yang melakukan korupsi pada dana untuk pembangunan daerah maupun provinsi. Itu yang terjadi pada saat ini. Kemudian yang keempat, kualitas ASN masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Nah, jadi teman-teman, kalau berbicara soal birokrasi sendiri, sebenarnya dia bukan berbicara tentang birokrasi begini, tidak. Tapi dia juga harus memperlihatkan atau menampakkan diri, menunjukkan bahwa secara sumber daya manusia dan juga sumber daya alamnya itu mendukung. Karena ketika dua-duanya saling mendukung, maka semua itu akan berjalan dengan baik, dan birokrat itu akan, ya bisa dikatakan akan baik. Kemudian yang berikut, yang kelima itu organisasi pemerintah yang cenderung besar, baik di pusat maupun di daerah, yang cenderung memanfaatkan kemungkinan untuk memperbesar struktur tanpa melihat kebutuhan nyata. Saya pikir ini tidak perlu dijelaskan karena cukup jelas, dan ini benar-benar membuktikan sebenarnya apa gitu yang menjadi masalah di birokrasi Indonesia. Yang berikut,
atau yang terakhir, kualitas pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan. Transparan, keadilan, cepat, tanggap, dan tepat. Contoh kecilnya itu seperti ini teman-teman. Saat kita mengurus sebuah surat, itu akan menjadi lama, lelet, dan bertele-tele, padahal suratnya itu hanya sedikit. Misalnya, kita mengurus KTP, tapi itu bisa berbulan-bulan. Teman-teman, sekarang itu sistem online. Indonesia sudah masuk yang namanya inovasi atau masuk dalam reformasi industri. Jadi secara otomatis apapun yang kita lakukan itu secara online. Tapi kenapa di Indonesia itu masih saja pengurusan hal-hal seperti itu sangat lambat? Jadi teman-teman, ini semua menjadi pertanyaan besar untuk birokrasi di Indonesia. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi dan mengendalikan hal-hal yang merusak birokrat di Indonesia ini? Oke, kita lanjut. Nah, jadi teman-teman, tadi kita sudah membahas sebenarnya hal-hal apa saja sih yang menghambat birokrasi di Indonesia. Jadi pada kali ini kita akan fokus kepada hal-hal yang mampu atau menekan birokrasi yang lambat itu di Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah harus adanya derajat spesialisasi yang tinggi. Artinya setiap anggota pemerintahan yang menjalankan tugasnya itu dia harus mempunyai rasa profesional dan pendidikan yang cukup memadai untuk menjalankan tugas-tugasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu struktur kewenangan yang bersifat hierarkis. Nah, maksudnya di sini adalah teman-teman, tugas-tugas yang harus dijalankan oleh para birokrat itu harus mempunyai strukturnya, sistemnya, harus mempunyai aturannya agar semuanya itu dijalankan secara tepat dan tepat sasaran. Yang ketiga, hubungan anggota bersifat impersonal. Nah, hubungan antar impersonal ini atau hubungan impersonal ini maksudnya adalah ia mengutamakan hubungan umum. Dia mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan dirinya sendiri. Yang keempat, cara pengangkatan pegawai berdasarkan kecakapan teknis. Nah, kalau seperti ini sekarang kita sudah bisa lihat ya teman-teman, pada misalnya pengangkatan CPNS. Nah, CPNS itu sekarang sudah sistem online. Jadi tidak perlu susah-susah kita harus pakai kertas lah, pakai inilah, tapi kita hanya perlu pakai komputer. Sedangkan dan jawaban kita itu langsung sampai kepada pusat. Nah, jadi ketika kita keluar dari ruangan itu, kita sudah bisa melihat sebenarnya hasil apa sih yang kita dapatkan dari tes tadi. Nah, itu salah satu bentuk dari transparan dan salah satu bentuk menurut saya untuk mencapai yang namanya good governance. Oke, jadi yang kelima itu adalah pemisahan antara urusan pribadi dan juga urusan dinas. Nah, maksudnya di sini teman-teman adalah bahwa kita tuh harus profesional dalam membedakan antara ini urusan pribadi saya, tapi ini urusan dinas saya. Nah, itu yang harus kita terapkan. Sedangkan di Indonesia hal itu masih sering terjadi. Misalnya, untuk pelaksanaan KKN sendiri, kita tidak memikirkan secara detailnya, tapi kita berpikir dia itu saudara saya, ya sudah, karena saya birokrat di garis atas, ya sudah masuk saja, tidak apa-apa, nanti saya yang tanggung jawab. Nah, sistem-sistem seperti itu di Indonesia yang harus dirubah. Sebenarnya jika pemikiran dari Weber itu kita bisa terapkan bahwa struktur organisasi itu menjadi penting dalam sebuah birokrasi, maka hal-hal seperti ini itu tidak akan terjadi. Karena apapun yang kita lakukan berdasarkan struktur sistem secara hierarkis, maka apapun yang terjadi di depan kita hanya akan fokus pada tujuan utama. Nah, kalaupun terjadi, itu persentasenya sangat kecil dan mampu menekan angka korupsi, KKN, atau tindakan-tindakan di luar kedinasan, atau tindakan-tindakan di luar yang dapat mengganggu si kinerja dari birokrasi ini sendiri. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lanjut kepada poin utamanya, yaitu menjawab pertanyaan di video sebelumnya. Nah, sebenarnya pertanyaan itu sudah terjawab oleh materi saya, tapi biarkan untuk kita lebih ringkas, lebih rinci, dan lebih detail kita membahasnya lebih spesial lah, istilahnya seperti itu, untuk teman-teman lebih memahami sebenarnya pertanyaan itu apa dan jawabannya itu harus seperti apa. Oke, kita lanjut.
Oke, jadi teman-teman kita masuk pada segmen utamanya. Sebenarnya ini segmen terakhir, tapi ini tujuan utamanya pembuatan video ini. Jadi tujuan video ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang ada di video sebelumnya. Nah, jadi ada salah satu akun yang bertanya soal sebenarnya birokrasi itu apa sih? Sebenarnya kelemahan birokrasi pada zaman modern itu seperti apa sih sekarang ini? Kemudian kira-kira adakah sistem lain atau tatanan lain yang bisa kita gunakan selain birokrasi dalam meminimalisir atau menekan si jenjang yang terjadi antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, jadi teman-teman, seperti ini, kalau kita berbicara tentang kekurangan birokrasi pada zaman modern seperti ini, sebenarnya saya sudah menjelaskan secara detail pada materi saya tadi, tapi mungkin ringkasnya itu seperti ini, bahwa birokrasi itu belum sepenuhnya mengerti dengan sebenarnya apa sih kebutuhan masyarakat itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikut, sampai pada zaman modern pun birokrasi itu masih lebih mengutamakan yang namanya kaum borjuis atau kelas yang memiliki kekuasaan. Nah, itu tuh kita bisa lihat dalam kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, karena banyak kebijakan yang dihasilkan itu lebih menitik beratkan kepada mereka yang mempunyai nilai lebih. Nah, kalau berbicara seperti ini, sebenarnya kita akan berpandangan bahwa oh, ternyata benar begitu. Yang dikatakan Mosca tentang the class that rule dan class that rules itu benar-benar terjadi. Mereka yang mempunyai nilai lebih atau mereka yang memerintah itu mereka mempunyai nilai lebih, sedangkan kita yang hanya masyarakat kecil itu kita diperintah seenaknya mereka berdasarkan kebijakan yang mereka buat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengenai adakah sistem tatanan lain yang bisa menggantikan birokrasi dalam menekan jenjang antara masyarakat dan juga pemerintah. Nah, di sini mungkin tadi sudah sempat saya katakan teman-teman bahwa birokrasi itu menjadi alat utama dan paling dominan, paling efektif sejauh ini yang digunakan oleh negara dalam menjalankan tata kepemerintahan dan juga sistem-sistem pemerintahan sampai dengan saat ini. Jadi sejauh ini belum ada sistem yang digunakan selain birokrasi ya teman-teman. Akan tetapi birokrasi ini akan berjalan lebih baik apabila ada reformasi birokrasi yang lebih baik. Misalnya sekarang kita di zaman modern, cobalah untuk menyesuaikan para birokrat kita dan juga birokrasi kita itu dengan sistem modern. Ya, jadi menekannya itu bukan dengan bagaimana sih mengganti birokrasi, akan tetapi bagaimana cara merubah sistem yang ada yang salah itu dalam sistem birokrasi tersebut. Oke teman-teman, sampailah kita pada sesi yang terakhir. Jadi terima kasih banyak karena sudah mengikuti video saya sejauh ini. Dan untuk video dan konten selanjutnya itu kita akan menyesuaikan dengan permintaan teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman minta silahkan tulis di komentar di bagian bawah. Kita akan sesuaikan, apabila itu positif kita akan tetap melaksanakannya. Nah teman-teman, jangan lupa juga like, subscribe, komen, dan tekan lonceng di bawah untuk tetap dapat notifikasi pada video selanjutnya. Bye and see you next video.